God, 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 God. Oh, shit. Guys, jadi tadi tuh aku kan sekarang lagi sendirian di rumah. Tapi tadi aku kayak ngedengar ada suara orang nyanyi sambil main piano. Terus kayak ada juga suara anak bayi gitu lagi ketawa. Padahal aku tuh lagi sendirian, nggak ada orang lain. Tuh, coba dengar nggak? Kan dengar ada suara orang ketawa. Suara kayak suara anak kecil ketawa gitu. Cira serem. Jadi guys, tadi tuh awalnya tuh aku lagi nih nyusun gitu untuk KHT-ITB 2020, lagi ngide-ngide. Terus tiba-tiba ada kejadian aneh, kayak ada kursi tuh dari tadi kayak bergerak gitu. Kadang aku bingung juga, tapi aku mau jelasin ke kalian dulu selagi masih sempat, nggak ada yang gangguin. Apa sih yang mau aku bawain di KHT-ITB? Kalau kalian dengar suara mungkin itu kalian abaikan aja ya. Jadi intinya aku mau bawain visi tuh nih. Aku mau visinya nih atau gambaran masa depan itu tuh, vision statementnya lah terciptanya sistem kemahasiswaan dan mahasiswa dengan keunikannya masing-masing yang senantiasa mendefinisikan perannya dan bertanggung jawab terhadap perannya tersebut. Nah, maksudnya terhadap peran atau maksudnya apa sih mendefinisikan peran ini? Jadi maksudnya gampang banget sebenarnya. Mendefinisikan peran itu semudah kayak kalau ada kejadian kita langsung berbuat sesuatu. Nah, tapi kita tuh harus tetap apa ya, namanya juga harus, kita kan mau mendefinisikan peran, namanya kita harus tetap tahu batasan-batasannya. Contoh nih, aku kasih contoh nih supaya kalian ngerti. Jadi kayak misalnya di rumah tetangga kalian itu ada ini apa namanya, ada yang namanya sampah, terus kotor banget. Terus tiba-tiba kalian ngerasa bau. Nah, kalian tuh bisa mendefinisikan perannya itu, kalau nggak kalian bersihin rumahnya langsung, ya kalian ngasih tahu atau negur, atau ya kalian ngasih tahu tetangganya yang lain untuk ngasih tahu dia, atau kalian lapor ke Pak RT atau Pak RW gitu. Pokoknya kalian selalu bisa mendefinisikan peran. Nah, tapi guys, lampunya tadi tiba-tiba mati. Nah, tapi dalam mendefinisikan peran kalian juga tetap harus mengetahui dong batasan. Contoh nih, kalian tuh sekarang lagi COVID. Nah, kalian tuh mendefinisikan perannya bisa banyak. Lagi virus COVID-19 bersebaran, atau penyakit COVID-19 bersebaran, terus penyebaran virusnya cepat, ya kalian bisa mendefinisikan peran. Satu, ya untuk mencegah penyebaran. Yang kedua, untuk mengobati orang-orang, atau yang ada lagi yang ketiga, keempat. Nah, tapi untuk yang kedua, apakah kalian bisa melakukannya? Ya kan kalian belum tentu bisa. Nah, makanya kita tuh bisa mendefinisikan perannya dengan yang seperti nomor 1 tadi, yaitu mencegah penyebaran dengan stay at home. Jadi tetap stay at home ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa jadi nomor 2, mendefinisikan peran seperti yang nomor 2? Caranya gampang, skill up. Jadi kalau kita mau sampai bisa mendefinisikan peran dalam bentuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit atau membuat vaksin, ya kita harus skill up dulu. Skill up, jadi kita harus ya belajar, berlatih banyak, mencoba banyak hal, dan fokus pada apa yang mau kita mastering gitu. Nah, itu tuh yang mau aku bawain di KHT-ITB. Harapannya semua mahasiswa tuh ya gitu, nanti dia bisa mendefinisikan perannya sendiri setiap saat kalau bisa. Terus guys, misi nih ada 4 misi, tapi ini bukan prioritas 1, 2, 3, 4 nya. Ini hanya misi itu bagi saya adalah cara untuk merealisasikan gambaran masa depan tadi, yaitu sebenarnya kalian bisa cek di tulisan kajian itu, menggali dan mengembangkan potensi, minat dan bakat mahasiswa baru demi dampak terencana dan berkelanjutan.
Terus yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pengembangan potensi lembaga dan individu guna menginspirasi mahasiswa baru dan bangsa Indonesia. 3. Memperkenalkan brand kampus teknologi dan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah ini kayak gitulah. Dan nomor 4 lah, menciptakan spektrum kampus yang kolaboratif antar lembaga di dalamnya. Antar lembaga itu ya, lembaga-lembaga di dalam KMIT sendiri. Guys, ini tadi kayak ada dengar suara kursi goyang gitu, serem lah. Nah tapi aku bingung gimana cara implementasinya, jadi aku buat strateginya dulu guys. Strateginya itu ada 5 sebenarnya, yaitu melakukan konsep, mendefinisikan peran untuk setiap kegiatannya. Terus yang kedua, merancang kegiatan yang nyaman, jadi kita harus bikin KHT ini nyaman. Terus melakukan branding untuk memperoleh kepercayaan massa. Kepercayaan massa itu ya sekarang lagi COVID-19, terus orang-orang mulai ragu dengan keberadaan KHT itu, jadi kita harus tetap bisa branding yang bagus dan meyakinkan bahwa ini tuh kita tuh bisa melewatinya loh. Nah terus kita harus melancang ulang semua kegiatan dalam bentuk daring, supaya apa? Supaya itu tuh kalau nggak bisa benar-benar tatap muka, kita tetap bisa melaksanakan transfer ilmunya walaupun dari daring. Nah kemudian melakukan kontrol kualitas ini supaya walaupun nantinya daring ataupun tatap muka langsung, tetap benar-benar ada kualitas yang bisa kita raih dengan pengontrolan yang baik. Nah guys, kalian dengar itu nggak? Ada kayak suara orang nyanyi sambil main piano, padahal nggak ada orang lain selain aku. Serem banget guys. Kalian dengar nggak tadi? Itu aku nggak habis pikir dari mana suaranya. Tapi serem banget. Nah, tapi kalian tetap stay safe dulu di sana. Terus di KHT ini apa sih yang mau aku bawain? Sebenarnya gampang aja guys. Intinya KHT inilah kaderisasi awal terpusat, dan aku mendefinisikannya sebagai pendidikan, tahap pendidikan. Karena ini tahap pendidikan, maka aku mau melakukan konsep pendidikan atau pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Bisa kalian cari di internet. Terus aku mau menerapkan banget perhitungan tentang pendidikan sesuai dengan karakteristik generasi Z, karena kita pasti semuanya generasi Z yang mayoritas berkecimpung nantinya guys. Ini aku agak merinding, nggak tahu merinding karena kenapa. Terus guys, jadi di KHT ini, keperpanjangan KHT ini ada namanya online underwich. Apa itu online underwich? Sederhananya online underwich adalah ya kalau dulu namanya kayak dikpus gitu. Nah tapi ini tuh ya fix online karena ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Apa aja isi-isinya? Itu kayak pengenalan materi, terus quest atau challenge, terus sharing session, atau terus pendalaman materi, terus quiz. Nah ini tuh apa sih, kok ada pengenalan materi terus ada quiz? Ini tuh guna dari online underwich ini pemenuhan profil pralembaga untuk TPP 2019 yang ntar lagi jadi tingkat 2. Nah tadi kan ada quest dan challenge, terus ada pendalaman materi. Apa sih bedanya quest, challenge dengan pendalaman materi? Nah quest atau challenge itu mau dibuat dia itu seakan-akan mempelajari materinya. Jadi contoh ibaratkan kita mau belajar popope nih. Ini analoginya kayak orang kembar aja. Kita mau belajar popope. Si popope punya kembaran namanya popopu. Nah untuk mempelajari si popope secara fisik atau secara konsep luarnya, kita bisa dengan mempelajari si popopu karena mereka mirip kembar gitu. Terus gimana sih caranya lagi supaya kita benar-benar mendalami si popope? Nah setelah kita mempelajari popopu, kita mendapatkan bayangannya gitu tentang si popope, tapi ternyata kita harus tetap mempelajari si popope. Nah itulah kenapa ini tuh harus kayak connecting the dots gitu. Jadi kita benar-benar memutar otak. Nah ini semua nanti ada inovasinya guys di online underwich TPP 2019. Siap-siap karena ini bakal seru banget. Nah terus selanjutnya bakal ada kayak diklat divisi, maksudnya kayak pengenalan divisi dulu. Jadi kayak ini tuh cuma masa doang transisi dari
dari online underwich ke masa selanjutnya, yaitu masa pendidikan divisi. Jadi transisi doang yang ini. Nah, terus selanjutnya adalah pendidikan divisi, guys. Nah, pendidikan divisi ini tuh apa? Sebenarnya gampang banget ya. Pendidikan divisi adalah pendidikan divisi. Iya, betul. Iya, betul. Jadi diutamakan di sini adalah ilmu-ilmu dari divisinya. Jadi pada pendidikan divisi ini benar-benar kita harus start ini ilmunya. Jadi kalau masalah arogansi dan lain-lain belakangan, kita kasih ilmu dulu. Ilmunya apa? Kita selalu harus kasih ilmu tentang realitas KMITB, terus juga ilmu-ilmu dasar untuk kehidupan masa depan, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan pendidikan divisi, kita melakukan yang namanya OSKM daring. Ini wajib banget ada, atau OSKM daring ini kayak pasti OSKM kita daring gitu. Nah, ini mungkin kalian terkejut ya, aduh gimana nih OSKM daring, pakai Zoom atau pakai video call? Enggak gitu guys. Jadi kita mau pakai yang namanya pakai website. Nah, intinya kita mau pakai website yang nyaman gitu lah. Jadi OSKM daring ini websitenya tuh nanti dibuat supaya kata kuncinya ini adalah easy, ya, interaktif, edukatif, trackable proses, terus real game, real life, terus real effect, terus auto learning. Nah, kata kunci itu nanti diterapkan di di KAT, di OSKM daring ini. Nah, terus itu tuh diterapkan melalui website. Nah, di websitenya nanti tampilan itu kayak Facebook. Terus ada fitur pembelajarannya kayak Google Classroom sama kayak kuliah.itb.ac.id gitu. Jadi terus bisa juga ini websitenya juga bisa untuk aset KMITB. Nah, kalian kalau mau lebih lanjut, kalian cek di draft. Sumpah banget harus baca tulisan Katjen atau yang biasa disebut draft lah, karena itu benar-benar berguna banget untuk kalian pelajarin gimana KAT 2020 nanti, KAT ITB 2020. Nah, setelah OSKM daring nanti kita memenuhi profil pralembaga, menginisiasi profil pralembaga juga untuk TPB 2020. Tapi kita tetap mengadakan yang namanya OSKM tatap muka. Nah, tapi guys, dengan ada wacana nih OSKM tatap muka kita ini cuman jadi opsional gitu. Kenapa opsional? Karena masih belum pasti keadaannya. Tapi walaupun opsional, ini tuh nanti bakal dijadiin OSKM yang jadi opsional itu maksudnya kayak pendaftaran, ada pendaftarannya. Nah, OSKM tatap muka ini tuh sebenarnya bukan lagi tempat untuk pemberian materi, tapi udah ke penekanan dan seremonialnya doang. Tapi walaupun dia penekanan dan seremonial, tetap aja OSKM tatap muka ini bakal jadi OSKM penuh makna. Nah, apa sih maksudnya penuh makna? Sabi dicek dulu di draft juga. Nah, selanjutnya ada OHM KMITB. Nah, OHM ini sebenarnya kayak OHU ya, tapi OHM. Kenapa OHM? Itu open house kemahasiswaan. Nah, ini tuh kayak menunjukkan guys, kayak ada suara kambing tapi nggak tahu dari mana. Nah, jadi OHM ini, atau mungkin dulu namanya OHU, dia tuh nggak cuman unit doang guys, atau UKM doang, ada nanti startup, terus ada kelompok bisnis anak-anak ITB, terus student katalis juga dikenalin, terus komunitas-komunitas juga sabi di sini, terus kepanitiaan selama TPB nanti 1 tahun itu diperkenalkan di sini. Terus nanti di OHM ini bakal ada kayak treasure hunt gitu, seru banget. Terus bakal ada festival juga, jadi anak masa KMITB bakal meramaikan ini gitu guys. Terus ya pokoknya intinya yang seru banget itu nanti OSKM daring seru banget, pendidikan divisi seru banget, OSKM tatap muka seru banget, OHM seru banget, online underwich seru banget. Berarti semuanya seru banget guys, berarti harus gak boleh sampai kelewatan. Terus nanti di draft baca tulisan Katjen itu nanti ada teknis-teknis kolaborasi lembaga, terus bagaimana cara kita menerapkan SDGs, terus ilmu pulang ilmu pergi AMI ITB 2020 di recall lagi, terus ada pemetaan minat bakat untuk masa TPB 2020, terus ada sekolah pendidik juga, terus ada kerjasama dengan universitas lain, terus gimana caranya setiap lembaga di KMIT memberikan pertimbangan untuk KTTB. Pokoknya ngeri lah guys. Kalian ada dengar suara pintu gitu nggak tadi? Ya itu sorry ya, itu bukan suara pintu, tapi tadi aku sakit perut jadi nggak suara kentut aku, sorry ya. Tapi guys,